Halo, annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama saya, Kim Soo Hyun. Sekarang saya yakin mirip ya. Kan mau ngasih coklat buat kamu. Enggak, buat saya aja ini mah. Oke, kalau kita udah ketemu berarti kita ada di K-Vlog, vlog harian seorang K-popers. Nah, kalau saya lihat kalender nih, ternyata sekarang itu 27 Pahing bulan Galungan. Ya, masa pakai kalender weton? Ya, jadi sekarang itu adalah tanggal 14 Februari, dimana kata orang-orang nih hari ini adalah hari kasih sayang gitu ya. Atau kata gaulnya adalah P-Day. Nah, kata orang pacaran sih P-Day itu Valentine Day. Hah? Valentine Day, ya kata orang pacaran V-Day itu adalah Valentine Day. Namun kata orang yang jomblo gitu ya, V-Day itu adalah Vodka Day. Nah, kira-kira kalau lagi hari Valentine gini, apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang K-popers gitu ya? Nah, saya sudah menelitinya bersama saintis dari IPB, ITB, sampai Persatuan Madrasah Korea juga udah ikutan ya. Nah, kalau lagi Valentine gini, seorang K-popers itu sebenarnya tidak ikut merayakan Valentine gitu ya, karena apalagi hari libur kayak gini nih, seorang K-popers itu hanya melakukan satu hal, yaitu maraton Korean drama ya. Dari pagi, malam sampai pagi lagi nonton terus ya. Kayak lagunya ini ya, Armada, ku rela pergi pagi pulang pagi. Kalau K-popers tuh rela nonton drama dari pagi sampai pagi. Tarik gue. Nah, seorang K-popers itu sebenarnya dia agak bodoh amat gitu ya dengan Valentine. Mereka tuh kalau kelewat Valentine ya biasa aja gitu ya. Mereka gak relanya itu kalau kelewat satu episode aja drama favoritnya, wah dia udah gak suka. Kelewat Valentine doang mah yang Korean pop palingan cuma oke. Tapi kalau dia kelewat satu episode aja ya, atau 1 menit dari jam tayangnya gitu ya, dia tuh langsung kayak, ya Allah aku ketinggalan zaman, gak gaul gitu ya. Ya Allah aku akan diasingkan dari lingkungan gitu. Emang agak lebay sih ya, tapi emang kayak gitu tuh penyuka drama Korea itu. Bahkan mereka punya quotes ya, aku lebih baik melewatkan kamu daripada harus melewatkan drama favoritku. Nah, yang kedua, seorang K-popers itu kalau lagi Valentine gini dia biasanya cuma nongkrongin timeline biasnya doang gitu. Jadi tiap hari liatin TL itunya aja idolanya gitu ya, dari mulai Twitter, Instagram, MC, Friendster, semua ya dia tongkrongin gitu. Nah, mereka itu biasanya berharap ada semacam ucapan gitu ya dari biasnya. Atau mereka berharap juga mungkin akan ada kiriman coklat ya buat dia ya via JNE atau GoFood. Mereka juga biasanya berharap akan ada ucapan spesial dari biasnya gitu, dari opanya gitu. Dan biasanya memang si idola-idola ini melakukan fan service gitu ya. Mereka membuat sebuah video untuk mengucapkan hari-hari besar buat fansnya. Nah, misalnya nih di Valentine ini misalnya ada opa Siwon, misalkan dia ngucapin hey be my Valentine gitu. Ini pasti kalian nih yang nonton berasa, oh dia ngucapin buat aku gitu ya. Padahal mah itu ada puluhan juta yang nonton gitu, belahan dunia tuh pada nonton. Terus kamu GR sendiri gitu, oh itu buat aku gitu ya. Enggak gitu, itu seluruh dunia nonton gitu ya. Makhluk Namek juga ikutan nonton gitu. Kalian jangan GR gitu, ya Allah Neng. Kalau pengen ucapan Be My Valentine mah dari saya aja tuh, Neng. Be My Valentine baby. Yang mau muntah, silakan. Nah, yang ketiga, seorang K-popers itu kalau lagi Valentine gini biasanya dia cuma nongkrongin laptop gitu ya, terus ngeliat MV dari boyband favoritnya. Oh, cuma MV sih, cuma kayak yang live gitu juga biasanya mereka tonton gitu ya. Padahal video itu sudah ditonton kemarin ya, tiba-tiba ditonton lagi sekarang, ditonton lagi besok, padahal itu sama gitu ya. Tapi entahlah K-popers itu nggak pernah bosen gitu ya, cowok aja bosen. Tapi karena ini Valentine, biasanya seorang K-popers itu nonton MV-nya juga spesial gitu ya. Jadi sebelum nonton MV dia mandi dulu, showeran. Biasanya nggak sabunan ya. Terus dia nontonnya juga pakai dress dan pakai parfum gitu ya, pakai hak tinggi. Wah, tapi udah gaya gitu, celek depan laptop gini aja dia. Aduh neng sedih. Nah, yang terakhir adalah seorang K-popers itu kalau lagi Valentine gini suka ngasih hadiah buat idolanya. Tapi ini keenakan yang di Korea
gitu ya. Kalau di Korea kan biasanya cewek-cewek atau fans-fansnya gitu mereka akan memberikan hadiah buat idolanya. Biasanya mereka akan ke asrama idolanya itu lalu diam di depan pintu selama 2 abad. Biasanya mereka akan membawakan bunga, makanan gitu terus dikirimkan ke opa atau idolanya. Tapi ini agak susah ya kalau untuk fans-fans yang di Indonesia gitu. Gimana cara kita mengirimkan hadiah buat opa-opa kita gitu, buat idola kita gitu ya. Mungkin Awan Kinton ya, jasa Awan Kinton gitu, tapi nggak mungkin juga. Dan info-info dikit nih buat para K-popers. Jadi kalau di Korea itu emang fans itu kalau ngasih sesuatu buat idolanya emang agak gila-gilaan gitu ya. Saya masih inget nih si Nikun 2PM waktu itu pernah dapat hadiah semacam piano klasik gitu, gede gitu ya dari fansnya. Dan ini beneran piano gede gitu, bukan kayak piano Cherry Bell gitu, bukan. Itu piano beneran kalau nggak salah waktu warnanya merah dan itu benar-benar dari fansnya dikasih gitu ya. Dan yang lebih ekstrim lagi nih kemarin tuh bulan lalu waktu Infinite lagi konser kalau nggak salah di Meksiko. Itu lagi konser si L nih, dia lagi nyanyi gitu tiba-tiba ada benda terbang ke dia gitu ya. Pas ditangkep celana dalam gitu, ya Allah, cangcut men, ya itu fansnya ngasih cangcut, ya Allah, gimana itu? Habis itu dia ketawa terus gini gitu, wah ini, aduh, aduh L itu tangannya lah, kasihan banget si L ya. Dan emang fans-fans kalau yang kayak gitu tuh emang suka gila-gila ya. Semoga nih fans dari Indonesia kalau ada konser EXO misalkan ntar gak ada yang ngelempar kulkasnya ke sisi Sehun gitu misalkan. Nanti kalau kalian ngelempar mesin cuci misalkan, blak gitu, yang kasihan nanti ini lebam-lebam, aduh, masa opa kalian ntar ini ya bengap-bengap kan kasihan. Tapi semoga lah di Indonesia mah tidak ada fans yang alay ya, amin ya Allah. Nah kurang lebih itulah yang dilakukan seorang K-popers ketika Valentine tiba. Nah kalau lagi Valentine gini biasanya ngapain? Coba dong ceritain di kolom komen. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Tapi jangan lupa nih guys untuk selalu tongkrongin website kita di inikpop.com. Kamsahamnida.